فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Barakallahu fiik. Akhil karim, adapun yang kedustaan, hukum asalnya dusta itu adalah mazmum, yaitu tercela dan diharamkan dalam agama. Bahkan itu merupakan ciri-ciri orang-orang munafikin. Kata Nabi SAW tentang mereka, ayatul munafiqi thalath, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Iya. Idza haddatsa kadzaba. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia berbicara dia dusta. Jadi namun ada dusta yang diberikan rukhsah, keringanan karena ada maslahat besar. Yang ada hal itu terjadi dalam hadis yang panjang yang intinya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kata beliau, alladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khaira. Tidaklah dusta itu, tidaklah dikatakan seorang itu pendusta apabila dia memperbaiki di antara manusia. Ini yang pertama, ketika mendamaikan. Untuk mendamaikan, misalkan istri dengan orang tua kita, mertuanya, maka itu dibolehkan. Tapi bukan dusta untuk misalkan dusta yang dibolehkan tersebut, kita katakan kepada istri kita bahwa ibu kita sangat cinta dengannya, padahal ibu kita nggak bilang. Atau sebaliknya, kita sampaikan ke ibunda kita, ya, bahwa istri kita itu sangat mencintainya. Kita bawakan hadiah, kita sebutkan dari istri kita, padahal kita yang beli. Jadi, atau untuk ada 2 orang mukmin yang ingin berkelahi, ingin bunuh-membunuh, maka kita boleh membuat kedustaan. Tadi lihat si fulan di sini enggak? Padahal si fulan masuk ke rumah kita. Jadi kita katakan si fulan mungkin ke sana, padahal kita tahu dia berada di kamar kita. Nah, itu islah, mendamaikan, atau antara suami dan istri. Jadi enggak, untuk suami istri juga dibolehkan untuk dikatakan fil harbi wal islah bainan nas wa hadithir rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha. Jadi ada yang dikecualikan ketika peperangan. Kita peperangan dibolehkan dusta. Misalkan berapa jumlah kalian? Misalkan jumlah prajurit kita 5.000. Jangan kita bilang 5.000. Bilang aja 50.000. Kita tahu jumlah dia cuma 10.000, kita sebutkan 50.000. Menggetarkan hati biar mereka ciut, menjatuhkan maknawiyah mereka. Kemudian disebutkan wa islahi bainan nas, untuk mendamaikan seperti yang kita sebutkan. Kemudian wa hadithur rajul imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjiha. Kemudian adalah perkataan suami pada istri atau istri pada suami dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga. Bukan dusta yang untuk menghancurkan rumah tangga. Seorang suami mengatakan dia peluk istrinya, istriku, aku rasanya tidak bisa hidup bahagia tanpamu. Wahai istriku, Masya Allah, berbahagia sekali abang mendapatkan orang sepertimu. Padahal di dalam mungkin dia lagian geram untuk karena suatu akhlak. Tapi dia perbaiki itu dengan cara seperti ini. Nah, itu diizinkan sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu tetap kita mengatakan dusta dan bohong tetap haram.
Ya, jadi kecuali untuk model-model seperti itu. Bukan misalkan kamu sudah sholat, padahal dia belum sholat, sudah, itu dusta, nggak bisa seperti itu. Memang sholat juga wajib, dan dia memang belum sholat juga. Itu nggak bisa dikatakan boleh. Tetapi di sini adalah dusta yang sebenarnya untuk kemaslahatan yang lebih besar dan tidak merugikan siapapun. Nah, tidak ada di situ unsur perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Adapun iklan, maka seorang muslim pernah juga ini kita bahas ketika kita di media waktu itu di Batam. Apabila seorang itu dia membuat suara pintu padahal sebenarnya nggak ada pintu dan sebagainya, dan tidak ada kebohongan yang di situ yang dirugikan orang. Dia hanya untuk memberikan semacam imajinasi dan hayalan tentang sebuah produk dan sebagainya, tetapi bukan iklan abal-abal gitu. Misalkan obat itu kalau disebutkan obat demam, ya memang harus obat demam. Jangan disebutkan obat paten padahal obat palsu. Itu tidak boleh. Jadi wallahu a'lam bishawab. Seharusnya misalkan tidak ada yang orangnya itu sandiwara yang bukan membawakan kepalsuan, dia hanya sekedar seperti yang kita sebutkan tadi, supaya ini memang obat paten, ini memang obat demam, benar, cuma pura-pura lah buka pintu, kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam, padahal kan nggak ada orang yang datang sebenarnya itu. Kalau hal itu yang kita pahami waktu itu, majelis asatidzah kita di Batam waktu itu membolehkan, wallahu a'lam bishawab.